Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Agustin dengan NIM 19091030236. Saya merupakan mahasiswa dari program MBKM Universitas Jember. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Protes Migran sebagai tugas mingguan ke-7 dari kelas Gerakan Sosial B. Protes migran telah berkembang di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir yang secara eksplisit mengajukan pertanyaan mengenai identitas, hak, dan kesetaraan di dunia secara global. Meskipun demikian, mobilisasi semacam itu dianggap sebagai anomali dalam studi gerakan sosial dan sosiologi politik secara lebih luas, karena kepentingan yang lemah dan posisi orang luar yang sangat tidak menguntungkan untuk mengklaim bahwa yang terkait dengan kewarganegaraan. Dalam upaya untuk mengatasi paradoks tersebut, buku ini mengeksplorasi interaksi dan ruang yang membentuk kemunculan, lintasan, dan fragmentasi protes migran dalam konteks marginalisasi yang tidak menguntungkan. Perspektif seperti itu mengungkap peluang mobilisasi genting dan cara-cara untuk mengatasinya. Secara luas, buku ini meneliti bagaimana protes migran genting muncul melawan semua rintangan yang jelas, bagaimana kadang-kadang menetas melalui interaksi dalam pengaturan spesial tertentu, dan bagaimana ia terpecah-pecah sebagai akibat dari konteks yang tidak bersahabat, perselisihan internal, atau kelelahan, di mana dalam bab satunya menguraikan perspektif teoritis yang mengintegrasikan teori protes interaksionis dan spasial, dan menyediakan jembatan bagi studi migrasi dan kewarganegaraan. Sedangkan dalam bab 2-nya secara kooperatif memperkenalkan 2 rezim kewarganegaraan perbatasan di Jerman dan Prancis yang menguraikan keluhan serta peluang diskursif dan politik yang menyertainya. 4 bab berikut menyajikan bukti empiris tentang dinamika interaktif dalam 4 periode meningkatnya protes migran di Paris dan di Berlin. Dalam bab 3-nya menganalisis protes Bourse du Travail oleh para migran di Dalam bab 3-nya menganalisis protes Bourse du Travail oleh para migran tidak berdokumen dari tahun 2008 hingga 2010 di Paris, dengan memberikan perhatian khusus pada rapuhnya aliansi dalam episode-episode protes migran yang genting. Dalam bab 4, menelusuri dinamika interaktif selama protes oleh pencari suaka di LA dari tahun 2015 hingga 2016. Bab ini tuh menunjukkan bagaimana perlawanan genting memicu dan menetas bahkan dalam konteks marginalisasi yang paling tidak menguntungkan. Sedangkan dalam bab 5 mengalihkan fokus ke Berlin mengikuti serangkaian protes migran genting yang paling mengganggu di Jerman sejauh ini. Protes Oranienplatz dan dari 2012 hingga 2014. Bab ini mengukir peran ruang-ruang pertikaian tertentu yang untuk sementara memungkinkan amplifikasi protes genting menjadi mobilisasi yang lebih besar.
Untuk bab 6 itu menelusuri protes yang ditolak pencari suaka Afghanistan terhadap deportasi antara tahun 2016 dan 2017 di Berlin, yang mendokumentasikan peran komunitas pengasingan yang mapan dalam memperkuat suara-suara yang terpinggirkan. Sedangkan pada bab terakhir buku ini beralih dari analisis close-up dinamika interaktif dalam 4 studi kasus untuk mengidentifikasi kesamaan dan kehususan, memanfaatkan dua potensi etnografi politik yang hal tersebut memilih pola interaksi, dilema strategis, dan konfigurasi spasial yang berpengaruh bagi protes migran lintas ruang dan waktu. Ini juga menjabarkan perbedaan inti yang berakar pada konteks peraturan dan diskursif yang berbeda. Kesimpulannya dalam episode migran protes migran genting ini dicirikan oleh volatilitas dan kerapuhan, bukan oleh stabilitas atau struktur. Dalam 4 studi kasus yang diteliti dalam buku ini, minat dan sumber daya dan pilihan para pemain itu dibentuk dalam prosesnya. Pemain muncul, berpisah, dan berganti sisi selama mobilisasi dalam beberapa kesempatan dan konfigurasi spasial. Interaksi mikro menginkubasi percikan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi besar dan kuat. Dalam pengaturan sosiospasial lainnya, keragaman dan kerawanan mendukung fragmentasi dan demobilisasi. Terhadap latar belakang ini, bab penutup menyarankan argumen mikrointeraksionis untuk mempelajari protes genting. Perspektif seperti itu yang menekankan agensi terlepas dari konteks marginalisasi tidak menunjukkan bahwa institusi makro tidak penting. Di sisi lain, dalam studinya tentang sans kertas gerakan di Prancis, Seme mengidentifikasikan karakteristik dan evolusi yang hampir khas dari protes migran ilegal dalam hal klaim dan reporter pertentangan. Hal itu selaras dengan ambisi inti dari pendekatan pemain dan arena untuk berfokus pada kekhususan periode pertikaian tertentu dan memahami jenis interaksi strategis yang dapat dianggap karakteristik. Studi kasus komparatif dengan demikian memungkinkan proposisi tentatif untuk dinamika pertikaian di bidang isu tertentu secara lebih luas. Dalam tradisi ini, bab terakhir buku ini mengambil pola dari 4 studi kasus protes migran genting. Pola-pola seperti itu menjelaskan keluhan, kemunculan, dan lintasan mobilisasi dalam konteks marginalisasi. Sekian tugas review dari saya. Terima kasih.